Oke, assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Saya Zaki Unono. Saya mau mengajak teman-teman semuanya, terutama untuk pecinta arwana. Oke, nah, gue mau ngajak kalian semua tuh untuk ikut lomba kontes arwana online, dan itu semua ada di Esa Vlog. Oke, so jayalah ikan Indonesia. Salam Esa Vlog. Ayo teman-teman, ikuti kontes online arwana Indonesia di Esa Vlog. Jayalah ikan Indonesia. Salam Esa Vlog. Ayo teman-teman, ikuti konten online Arwana Esa Vlog 2020. Siapkan video ikan super red terbaik kalian. Salam Esa Vlog. Ya teman-teman semuanya, pecinta arwana super red bisa gabung untuk kontes online di Esa Vlog. Ikut dan daftar di aplikasi Pisop. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog. Halo, ketemu lagi di Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya datang ke Cijeruk di daerah Bogor ya. Saya mampir nih ke Balai Perikanan ya, ikan dewa. Nah, tadi saya udah masuk sana ketemu sama Pak Otong, dan di sini pimpinannya Bu Alia ya. Kita akan temui, tapi tadi janjian juga saya sama Bang Ocit. Tahu di mana nih saya? Mau lihat dulu dah ya. Oh, sebelum menonton video ini, kasih like-nya dulu ya teman-teman. Klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Ini dia nih orang ini. Dia cari-cari malah main-main air dia. Woi, Bang Ocit. Ini dia gua cari-cari. Bagaimana sih, gue tunggu dia udah 4 jam yang lalu, Sa. Gua nyari di depan, lu malah di kolam sini. Lu nyarinya di depan, bukan nyari gua, nyari tukang rujak. Nah, tadi kan janjian. Ya, ketemu di sini Cijeruk, ikannya ikan dewa. Itu dia, gue kayaknya semangat banget begitu nongkrong di sini. Gue Iya. kalau pengen nongkrong di sini nih, hawanya nggak mau pengen pulang, pengen duduk aja di sini. Iya, Lihat kan? gua lihat tadi demen banget lu duduk main air di sini. Itu belum minum ya? Kita temuin orangnya yuk, yang punya. Oh, ini sih teman akrab gua. Oh, temen Dulu akrab, sama-sama satu SD di Gandaria. Sekarang dia udah pindah ke Ciamis. Sekarang ngembangin ini budidaya ikan dewa. Oh gitu. Kan gua kasih tahu juga ke lu. Lu ngasih tahu ke gua ngasih tahu ke lu. Pokoknya itu teman gua dah. Namanya unik banget. Ya, apa tuh unik? Namanya Bapak Lontong. Pak Otong. Oh iya, Bapak Lontong. Iya, Pak Otong. Dia biasanya kalau di mana adanya deh? Ya, dia ada di kantornya. Ayo kita temuin. Yuk. Ayo. Ya. Kira ada di sini dia. Oke. Untuk budidaya ini apa? Untuk ternak sulit nggak, Pak? Ini enggak juga ya, enggak sulit ya. Karena ikan ini hampir mirip dengan ikan mas. Jadi memang ikan ini agak lebih berkebutuhan oksigen lebih tinggi dibanding ikan mas. Ya, jadi memang cocoknya ikan ini dipelihara di kolam-kolam air deras. Karena sifatnya tadi dia di sungai. Ya, sehingga kita alamnya juga alam sungai. Jadi di kolam yang air deras, yang air kencang, itu sifat hidupnya. Waktu dia besar. Tapi pada saat dia kecil, dia mau memijah nih, mau bertelur, dia akan naik ke atas. Ke gunung. Ke gunung, ya. Dia akan memijah pada suhu yang rendah, di pasir-pasir, di kerikil. Naik gunung begitu? Ya. Yang jadi pertanyaan saya itu, ikan dewa itu ada kakinya gimana? Itu misalnya gue Berenang. Oh, Berenang. itu kan cukup tinggi gitu. Mirip-mirip salmon. Makanya ini mirip salmon. Kayak salmon ya. Bedanya kalau salmon sampai ke laut, ini tidak. Ke gunung. Jadi dia batasnya Melawan arus lah gitu ya. Ya, dia melawan arus. Kalau salmon kan hidupnya sampai di laut. Iya. Kalau ikan ini tidak sampai ke laut. Makanya orang Eropa bilang ikan ini adalah Java salmon. Siapa salmon? Ya, jadi salmon Jawa. Berarti masih ada saudaranya juga ya? Nah, saudara dengan orang Eropa, orang Belanda terutama. Jadi ikan ini sudah
Perkenalkan dari zaman Belanda itu Yang sudah. Belanda. Belanda. Ya. Ya dulu banyak orang Belanda memperkenalkan Java salmon tuh justru bukan di Kuningan, mereka lihat itu adalah di Garut. Atau gimana? Jadi hampir di seluruh Jawa ini ikan ini ada. Oh ada? Ada. Di setiap sungai itu ada. Cuman sekarang ini mungkin karena sudah tadi Ya. dia kebiasaan hidupnya ya dia yang itu mungkin dengan rusaknya alam segala macam dengan penangkapan yang berlebih sehingga mungkin ikan ini semakin hari semakin sulit untuk kita Ya, temukan. ya. Makanya dari kelompok ikan ini balai kami kembangkan Ya. agar tidak terjadi kepunahan akibat dari kerusakan alam dan overfishing. Dikembangin maksudnya gitu ya. Kita kembangin di sini. Itu kembang kira-kira berapa banyak kembangnya? Ah, kembangnya banyak sekali. Maksudnya kembang. Agak unik ya. Saya katakan ikan ini adalah peninggalan warisan budaya kita. Cakep. Nenek leluhur ya. Iya, warisan budaya. Ya. Ikan dewa sebagai ikan budaya kita. Iya. Ya. Ikan garyang segala macam itu kan budayanya orang Sumatera Barat. Ya. Jangan sampai kena diambil ke negeri orang. Kan di kampung-kampung kita ini harus dibudidayakan. Ya. Ya bukan seni dan budaya aja, tapi perikanan juga dibudidayakan. Ya. Itu namanya si Budi lama amat ya. Bapak, saya sangat setuju sekali. Kenapa? Karena itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Tuh, Waduh. kata juga apa? Enggak, masalahnya begini Bu Arya. Tamu segini lamanya kopinya mana? Itu dia. Masa kita beranyain kopi dong diam baik nih. Jadi sebentar ya, saya Masalahnya kalau Bapak nanti main ke Depok, Pak. Kalau Ibu main ke Depok, itu pokoknya Ibu datang saya siapin. Apanya? Enggak, orang pada siap tuh. Siap. Pak, udah, dia pakai apa? Bapak terangin aja apa adanya. Kamera ambil yang jelas. Jadi gini, Ya, ikan kita, terutama yang Tamburides, Ya. yang tadi saya katakan populasinya banyak di Kalimantan, Cakep. itu sudah banyak dieksploitasi sama negara tertentu. Tuh, kata juga apa, Iya, Sat? Betul. Bener gak? Ya, ikan ini memang harus Jadi kita emang harus dibudidayakan ya. angkat untuk Iya. dibudidayakan. Iya. Ya, itu Untuk maksud. menghindari dari kepunahan salah Iya. satunya. Cakep. Yang Bener. kedua adalah jangan sampai ya tadi anak cucu kita hanya mengenal nama, Nama doang, tapi atau bahkan namanya ternyata sudah punyanya negara lain. Biasanya dari Esablok ini Pak, pengen ya orang tuh tahu jenis ikan yang memang yang harus dikembangkan ya, seperti arwana nih Pak ya, ikan asli Indonesia itu yang mana biar tahu orang nih. Ya, berarti ini ikan dewa ini memang asli Indonesia ya, Asli Indonesia. dan air tawar Indonesia, itu Bang. kan aku cinta semua cinta, ya kan? Iya. Ikan Indonesia dong. Untuk mijahnya ini sulit nggak? Sebetulnya nggak sulit, Ya. tapi memang ikan ini sifat alamnya itu masih sangat kental. Jadi dia memijah itu beranak lah ya, Ya. kalau bahasa ini Pinak-pinak. masih sesuai dengan sinyal alam, Oh. masih sesuai dengan kondisi alam. Dia akan memijah itu pada saat musim kemarau. Kemarau. Panas. Dalam artian mungkin air jernih pada musim kemarau gitu ya. Ya. Lumpurnya nggak ada lumpur, sehingga mungkin dasar air itu adalah pasir. Kelihatan. Itu sebagai tempat untuk dia menyimpan telurnya di bawah, Oh di pasir berarti. di ya? pasir. Itu penyimpanan telur itu pasir di keduk, telurnya diumpetin di dalam. Betul, Oh jadi ngumpet. betul. Tuh kata juga apa loh. Dia Betul. telurnya ngumpet. Ah. Tuh, kalau nggak ngumpet, habis ntar bisa digoreng deh. Bisa digoreng sama udang-udangan, sama ikan liar segala macam. Begitu bertelur, jadi Ya. adanya di dalam pasir. Ya, jadi pasirnya waktu dia mau bertelur, pasirnya dibersihin dulu. pakai sayap. Ya, pakai mulut, pakai ekor, pakai sayap, betul. Iya. Ya, Emang setelah sayap. dia bertelur, Iya, pakai sirip maksudnya. pakai sirip, Ya, betul. ya, ya. Wah, ya jangan tawa aja. Setelah bertelur, Iya. itu Betul lagi. Kepah lagi. pak lagi, Tutup lagi. begitu. Jadi begitu dibuka, Ya. ditutup. Nanti Nah, itu. memang sama kita sekarang sudah ketemu caranya. Ikan-ikan yang mau bertelur, Ya. kita grebek, kita tangkap. Itu bisa tahu bahwa dia pengen bertelur digerebek. Kan tadi Ah, dia itu ikan itu kelihatan. Gali Lagi, pasir ya. ya, ekornya kelihatan dia sangat aktif, Ya. ya. itu dalam penggalian itu ada sekitar 4 meter ke bawah. Enggak. Kayak gali kubur. Enggak. Bukan Jadi ikan yang mau memijah itu kita tangkap. Udah ketahuan Nanti ya kita ciri-cirinya. praktekkan. Udah ketahuan ciri-ciri. Cakep. Baru kita keluarkan telurnya,
kita keluarkan spermanya, kita buahi namanya, kita campur, Kita aduk. nah baru kita tetaskan. Cakep. Itu saya demen tuh cara-caranya tadi. Seru itu Pak. Lanjut lagi Pak. Kalau Bapak ngomong lagi saya lanjutin. Ya udah mungkin tadi. Jadi yang dikatakan pemilihan sebetulnya tidak susah. Tapi di pasaran ada Pak yang jual, artinya ada yang jual di pasar-pasar gitu ikan ini. Kelihatannya memang ikan ini belum ya. Karena mudah untuk kita pijakan, untuk kita biarkan, tapi jumlahnya tidak sebanyak kalau yang memijah itu ikan mas. Ikan ini paling dapat 1000-2000 butir telur. Yang jadi Yang jadi paling ya 90%-nya lah itu udah bisa menetas jadi larva. Udah itu dari larva kita besarkan, memang ini butuh waktu lama, tumbuhnya lama untuk menjadi sampai ukuran besar, ukuran konsumsi, sehingga mungkin pembudidaya kita masih belum terbiasa untuk memelihara ikan dengan jangka waktu yang relatif lama. tapi tetap ada pasir untuk siapin ya. Iya. Buat telur ya. Tapi kalau misal kolam tidak ada pasirnya gimana Pak? Dia bisa hidup? Kayak lumpur gitu. Dia hidup. Tapi tadi kita bicara adalah ikan itu mau bertelur atau tidak. Oh iya. Kalau nggak ada pasir, ikan itu biasanya nggak mau bertelur. Ya. Nah, ini dewanya Kalimantan, makanya. Kalimantan. Oh ada spesiesnya banyak-banyak. Banyak. Makanya tadi saya katakan ikan dewa tuh mengacu pada ikan yang Jawa. Iya. Jadi kalau ini orang Kalimantan bilang sapan Sapan. atau semah, orang Kalimantan bilang. Kapan atau semah? Iya, ikan ini bisa sampai besar, bisa sampai puluhan kilo, bisa 50 kiloan Satu. besarnya. Iya. Semah. Ini kalau pakannya kasih pakan apa nih Pak? Pelet. Jadi? Pelet. Kalau yang udah di sini sudah pelet semua. Udah pelet semua ya. Udah begini nih, Pak Otong. Ini alamat saya kan di Bojong Sari. Iya. YouTube saya namanya Ucup Nirin Channel. Ucup Nirin Channel. Ini kira-kira nih, kalau ikan ini saya mau budidayakan di Bojong Sari Depok, kira-kira gimana? Bisa nggak? Di Bojong Sari ngalir nggak? Airnya Ada. ngalir. Ada air kali juga. Nah, kalau ngalir bisa. Ya, jadi ikan ini memang mensyaratkan dia oksigen tinggi sehingga mungkin harus mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, mungkin kita bisa akalin dengan ada namanya resirkulasi. Ya, kita menambah oksigen, resirkulasi. Berarti bisa nih. Bisa. Saya pesan Ya. 3 dah kalau gitu dah. Oke. 3 tanggung amat. Tangguh tuh harganya. Mau indukan apa anaknya? Indukan apa anaknya? Hah? Indukan apa anaknya? Saya mau bawa induknya, anaknya, mengkongnya sama bapaknya. Perbedaannya di apa nih Pak? Di bentuk tubuh memang agak berbeda. Ya, dari warna juga agak berbeda. Ya. Ya. Kalau yang Kalimantan sebetulnya untuk membedakan masing-masing spesies yang paling mudah ada nanti dilihat Ya. cuping, namanya cuping. Jadi kayak janggut Oh iya. Janggut apa congor? di bawah mulut. Di Begini. bawah mulut. Berarti kalau di ada. sini kalau saya bukannya cuping namanya. Ya. Blegedu. Ya. Jadi ada, itu yang membedakan. Ini yang Kalimantan. Ya, cupingnya Kalimantan cupingnya panjang. panjang. Ya. Kalau yang Sumatera cupingnya agak pendek. Pendek. Kalau yang Jawa nggak ada cuping. Oh. Ya. Dari bentuk pun berbeda. Ya. Yang Kalimantan ini bentuknya agak lebih pipih, dia agak lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, sementara yang ini memang membulat. Itu bedanya. Bulan sama pipih ya. Ya. Yang ini kita mau nangkep ikan yang jadi pemijahannya secara namanya semi buatan. Ya, semi buatan. Jadi ikan-ikan yang mau memijah kita tangkap. Ya. Kita nanti stripping. Ya. Jadi kita tangkap ikan-ikannya. Nah, kalau musim hujan ini nggak ada yang mau memijah biasanya. Oh, nggak ada mau ya? Ya, nggak ada mau. Itu yang saya katakan, sinyal alamnya memang masih sangat kuat. Penting airnya deras aja ya. Kalau untuk pemijahan ini, dia membutuhkan air yang memang jernih. Ya, kalau untuk pembesaran baru kita membutuhkan yang airnya deras. Ikan dewa. Iya. Oke, teman-teman, ini ikan dewanya. Ini ukuran bisa sampai berapa Pak ya kalau yang dewa? Ini belasan kilo ya. Ya, rata-rata yang paling besar mungkin di sekitar 14-15 kilo. Kalau yang ikan dewa atau yang soro ini. Soro. Ya. Yang soro itu tetangga nggak punya. Ini khusus hanya ada di Indonesia. Kalau yang soro. Dengan yang di Kuningan sama? Iya. Ya. Ya. Ini. Ya. Jadi ini bisa dimakan juga. Bisa Enak dimakan. banget. Rasanya sama ikan emas bagaimana? Lebih enak ini. Kalau ikan mas kan
dagingnya agak lembek. Iya, Kalau kalau- ini dagingnya kenyal. Kenyal ya. Ikan ya bener. Oh gitu. Kita buktikan nggak? Bisa Dagingnya kenyal katanya. dagingnya kenyal. Nah, Ya mungkin kalau diolah, diolah. digoreng atau dibakar gitu ya. Oh, Tapi emang untuk konsumsi ya, bisa dimakan juga ya. Ya. Ada bumbunya nggak? Aduh. Cari yang bertelur. Ya. Kita lihat bertelur. Ini Kang Happy. Ya. Yang bertelur itu kata badannya agak lebar bagaimana? Perutnya. Badannya. Gede banget. Coba. Ikan dewa nih ya. Coba. Waduh. Ikan dewa. Gue pegang kena. Hai. Uri bla bla bla. Ini Eva. Kita tantang sih kira-kira bisa megang nggak? Tadi kita udah pegangan tuh. waduh. Enggak coba. Lihat tuh. Harus dipegang. Kalau mau kenalan sama Kang Dewa, kudanya dewanya udah dipegang dulu. Apresiasi itu apa? Dia udah kelewat, telurnya hancur. Oh, telurnya hancur. Ya, iya. Oh, Rahasia gitu kan. Kunci. Buang aja Pia. oh, harus dibuang telurnya. Ini kecilnya. Coba lihat. Lo gak licin itu kan? Kalau gua sama-samain licin. Mungkin kalau yang proses sekitar 10 meter tuh udah anunya licin. Itu kayak begitu licin dah. Kira-kira gitu ya? Ya. Kira-kira begitu dah. Gua belum megang. Megang belum? Megang dong. Ntar dikasih yang agak ini. Ada tuh. Nah, Yang udah. coba Bentar. nih. Oh ternyata ya. Kagak bisa. Coba. Nah, udah cukup. Udah. Oi. Cukup bagus sudah segitu. Segitu udah lama. Oh, gendong ya. Cuma digendong. Gendong enggak ya? Banget. Tenaganya kuat lagi ya. Tenaganya kuat. Jadi apa ya? Kira-kira pengen banget kita lebih dekat lagi sama dia. Iya. Tapi bentaran doang sih nggak apa-apa. Iya. Ngerasain kita pegang dewa. Megang dewa. Megang Ya. dewa. Emang orang Bojong Sari mau ikan dewa? Di sono itu 75% itu kehidupannya ikan hias. Ikan hias. Ikan hias. Usahanya maksudnya. Iya. Saya rasa dengan adanya ini untuk tampil di Depok nggak apa-apa. Tampil Bojong Sari. Iya. Kita lebih asik lagi, lebih demen. Ini ya teman-teman, ikan dewa yang emang saya cari udah lama ya. Kemarin saya ke Parung, jadi banyak yang protes bahwa itu bukan ikan dewa, ikan grass carp atau maser gitu ya. Nah, jenis-jenisnya ternyata mirip ya, bentuknya. Ya Pak ya, Pak Otong ya. Jadi ikan grass carp apa? Bukan maser. Maser itu bukan. Bukan dari kelompok maser. Oh bukan. Ikan grass carp. Oh bukan, beda. Beda. Grass carp ya. Ya, grass carp itu yang Cina. Mm-mm. Dia bukan dari kelompok Thor. Ya. Makanya dia bukan. Berarti beda. Ya. Ya. Jadi di sini ada semacam tor ini dari 3. Di sini ada 3, ada 4 Pak. Ada 4. 4 di sini Ada ya. 4. Iya tor itu. Ya. Jadi tor ya yang biasa bawa
ini palu gede tuh ya. Ya. Gede. Radiator. Ya, ini dia. Ini. Waduh, lumayan. Lumayan besar. Ini dari Ngesa teman-teman Ngesa. ya. Bilang katanya gue gak bisa megang. Ini gampang banget. Gampang ya. Nah, diam aja. Diam. Karena ini gue nyanyiin. Oh gitu. Dewa Bobo, oh Dewa Bobo. Lihat kan? Semua orang dewa kan angob. Harga juga kalau di pasar. Pasaran relatif ya. Kalau hias itu bisa juta ya, bisa juta. Tapi kalau konsumsi ya dibanderol di kisaran 400-500 ribu per kilo. Per kilo. Per kilo? Ya. Yang sekilo 1 atau sekilo 2? Sekilo 1. Pokoknya hitungannya per kilo. Yang sekilo, satunya sekilo itu harganya 400. Makin besar ikan ini semakin mahal. Rasanya Pak, kalau dikonsumsi rasanya seperti apa tuh? Mungkin kalau saya katakan kayak ikan tongkol ya teksturnya. Ya. Dagingnya. Kalau dagingnya ikan mas kan lembek. Ya. Bebek. Ya. Gurame tuh dagingnya lumayan Hampir kenyal. sama, hampir Ya, sama ya. ya, mungkin seperti Ini itu. paling enak dipecak apa digoreng Di apa steam. Hah? Di steam. di steam gue Kayak mobil. Jadi kalau orang kita bilang di tim. Oh di tim, Iya. jadi diungkep. Diungkep. Kalau kata anak Betawi diungkep dulu, Iya. kerja tulang-tulangnya lunak, Iya. meletak. Nah setelah diangkat, Nah, betul. baru. Ya, ikan ini kalau digoreng nggak bakalan kering-kering. Nggak kering. Nggak kering. Oh digoreng. Mungkin karena lemak ya. di situ. Lemaknya banyak ya. Ya. Tulangnya banyak nggak? Nah, Untuk ya tulangnya. memang ikan ini banyak memiliki tulang atau duri ya, terutama di bagian ekor ke belakang. Kalau bicara soal duri, hampir sama nggak sama duri ikan? Bandeng. Bukan, ikan tawes. Dia tawes lebih banyak, lebih kecil. Ikan ini lebih sedikit, agak lebih besar. Nah, kalau Jadi gitu gampang. saya ucapin selamat buat tawes yang durinya lebih banyak ya. Kalau yang babynya dibawa kemana Pak? Nanti. Oh di atas. Ya. Nanti kita ini tadi udah ya. Ya, udah kita. Nanti kita ke atas. Oke, sampai di sini dulu liputan tentang ikan dewa. Nantikan bagian kedua cara memijah ikan dewa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke.